Soal di sini ada nilai ulangan 20 siswa atau siswi. Nilainya sebagai berikut. Kita akan menjawab pertanyaan. Buatlah tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Pertama, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mengurutkan datanya dulu dari terkecil hingga terbesar, jadi data di atas. Ini udah kita urutkan 24, 30, 42, 42, 43, 56, sampai 98. Setelah kita mendapatkan urutan datanya, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita harus mencari rentang jangkauan data atau yang sering disimpan dengan R. Rumusnya itu Xn dikurang X1. Jadi yang terbesar adalah 98 dikurang X1 X2. Berarti 98 dikurang 24 hasilnya 74. Setelah mendapatkan R, kita lanjut ke banyaknya kelas interval yang dilambangkan dengan K. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N di sini adalah banyaknya data. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 20. Nah, log 20 itu kita cari 1 plus 3,3. Log 20 itu hasilnya 1,301. Pertama kita kalikan dulu. 1 plus 3,3 dikali 1,301 itu hasilnya 4,292. Ditambahkan menjadi hasilnya 5,292. Ini kita bulatkan. Nah, dibulatannya kemana? Ke atas. Kita lanjut ke panjang kelas yang dilambangkan dengan P. Rumusnya itu P sama dengan R per K. Nah, R-nya tadi dapat 74 per panjang kelasnya berapa? 6. Berarti hasilnya itu 12,33. Dibulatkan menjadi 13. Nah, setelah dapat semua datanya, kita susun ke tabelnya. Untuk data, kita ambil dari data terkecil. Data terkecil berapa nilainya? 24. Lanjutin ke bawahnya itu ditambah 13 karena panjang kelasnya adalah 13. Dan kenapa kotaknya ada 6? Karena banyak kelas intervalnya adalah 6. Berarti 24, 37. Sampainya sampai berapa nilainya? Sampai satu angka sebelum angka di bawahnya. Kalau di bawahnya 37 berarti sampai 36. Atau ke bawahnya sama kayak gitu, atau enggak ditambahkan 13 juga. Nah, kayak gini. Untuk mencari frekuensinya gimana? Gini caranya. Dari 24 sampai 36 ada berapa nilai? Kita lihat di sini 24 sampai 36. 24, 30, wah mentok sampai sini berarti sama ada 2. Dari 37 sampai 49, berarti sini 1, 2, 3. Seterusnya sampai 101. Nah, seperti ini. Nah, ini selesai ya yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Lanjut kita ke histogram dan poligon. Kenapa digabung? Karena dia bisa satu grafik. Nah, untuk mencari histogram dan poligon, kita memerlukan
dua data lagi, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Untuk tepi bawah ini dikurang 0,5 dan untuk tepi atas ditambah 0,5. Nah, tepi bawah lihatnya dari mana? Ini lihatnya dari sini, dari yang data belah kiri. Untuk tepi atas adalah data sebelah kanan. Jadi 24 dikurang 0,5 sama dengan 23,5. 37 dikurang 0,5 36,5. Lanjut seperti itu. Lanjut kita ke tepi atas, yaitu ditambah 0,5. 36 ditambah 0,5 berarti 36,5. 49,5. 62,5 dan seterusnya. Nah, sudah selesai nih. Setelah dapat data di sini, langsung kita ke langkah berikutnya untuk menyelesaikan histogram dan poligon. Di sini saya siapkan grafiknya. Ini kita buat 6 karena dia ada 6 kelas. Ini buat datanya. Nah, untuk di sini diisinya dari yang tadi 23,5, 36,5, 49,5 sampai 101,5. Nah, sampai seperti ini. Lanjut kita ke membuat histogramnya ya. Histogram itu kayak dari 23,5 sampai 36,5 berapa frekuensinya? Nah, ternyata frekuensinya 2. Berarti di sini garisnya. Kita buat garis di sini. Lanjut 36,5 sampai 49,5. Frekuensi lihat lagi yang tadi, berarti 3. Histogramnya seperti ini ya. Lalu gimana buat nyari poligon? Nyari poligon pertama di tengah-tengah kotaknya ini. Di tengah-tengahnya ini kita buat titik. Bagaimana kita tarik garis dari titik sini, lanjut ke sana, terus ke sana sampai akhir. Ini sudah jadi. Yang ini itu adalah histogram. Tapi kalau yang garis ikutin titik ini itu namanya poligon. Ini adalah histogram. Garis yang mengikuti titik ini adalah poligon. Logip itu kita memerlukan 2 data lagi, yaitu tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Kita kerjakan yang kurang dari dulu. Dilihatnya dari mana? Buatkan tabelnya lagi untuk memudahkan. Frekuensi kumulatif diambil dari TA. Dari TA itu 36,5. Tulis di sini pertama 36,5. Nah, frekuensinya berapa? Yang kurang dari 36,5 berapa? Ya, 2. Lanjut 49,5. 49,5 ada berapa? Ada di sini ada 3, di sini ada 2, ditambahin jadi 5.
dari. Dibalik, kalau kurang dari berarti dia TB. Yang pertama adalah 23,5. Lebih dari 23,5 ada berapa? Berarti di sini yang lebih ada di sini mulai dari 24 ya, berarti lebih kan? 2, 3, 2, 3, 6, 4, berarti ada 20. Lanjut ke 36,5. Ada berapa? Berarti dia dari sini ya. Jumlahkan jadi 18. Itu seperti itu. Lanjut kita buat objeknya. Kita selesaiin yang lebih dari. Nah, lebih dari ini 23,5, dia frekuensinya 20. Oh ya, lupa di sini ada data. Di sini ada frekuensi. Nah, 23,5 berarti dia 20. Kita tarik garis putus-putus ke atas. Ini kita bikin titik di sini. Lanjut ke 36,5, dia 18. Tarik. Nah, setelah selesai, kita langsung tarik garis dari sini sampai sini untuk menyelesaikan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lanjut ke tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Sama caranya, ini mulai dari 36,5 itu frekuensi 2, berarti dia ada di sini. Seperti yang tadi kita tarik garis, ini dari bawah ke atas.
Ini adalah garis dari punyanya frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini dia arahnya plus. Lalu yang ini adalah punyanya kumulatif lebih dari. Ini minus. OGIF dari data 20 siswa atau siswi. Terima kasih.